Hai semuanya, ketemu lagi dengan Miss Vera hari ini. Dan di video kali ini Miss akan membahas materi terakhir tentang TOEFL Reading Comprehension, di mana buku yang kita gunakan masih dari Longman. Hari ini akan ada penjelasan tentang dua skill 12 dan juga skill 13. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat semuanya di sini, the material is about overall review questions. Nah, ini overall review question ini merupakan beberapa pertanyaan yang biasanya letaknya itu ada di akhir-akhir gitu. Jadi kan ada sebuah teks nih, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan kan, biasanya satu teks itu bisa untuk 5 sampai 8 pertanyaan gitu, tergantung soalnya. Nah, letak dari pertanyaan tentang overall review question ini biasanya ada di akhir-akhir gitu ya. Dan tentang overall review question ini bisa kita lihat di sini bahwa overall review question ini merupakan nih, the last question or two for a particular reading passage are overall review question that asks about the passage as a whole rather than one small details gitu. Dan kemudian the most common type of overall review question ini dia rata-rata akan menanyakan where in the passage something is found, kemudian question about the tone of the passage, dan juga question about the author purpose in writing the passage. Kemudian question about which course the passage might be part of. Ya, ada di mana gitu ya, atau ini tuh lebih tepatnya teks seperti ini lebih tepatnya di-assign untuk course apa gitu. Dan yang terakhir adalah question about where a particular piece of information might be inserted into passage. Kalau yang terakhir itu dia dikhususkan untuk computer task gitu ya. Oke, dan mari kita langsung saja bahas. Di yang pertama adalah determine where specific information is found. Determine where specific information is found adalah jenis pertanyaannya seperti ini, biar kamu nggak pusing nih. Nah, seperti ini jenis pertanyaannya ya. Kita nyari informasi ini tuh ada di line berapa. Nah, jadi jenis pertanyaannya tuh seperti ini, dan ini biasanya dia tuh memberi kata kunci di sini gitu ya. Nah, sebelum kita bahas soal yang ini, mari kita diskusi dulu sedikit tentang determine where specific information is found ini. Nah, di sini di specific information ini dia disebutkan bahwa antara paper dan juga computer test mengenai specific information is found ini agak berbeda antara paper dan juga komputer. Dimana di computer paper di paper test ini there will be a multiple choice question ya, that asks where certain information is found. Jadi kalau yang di paper sudah paling sering kita temui gitu. Jenis soalnya tuh akan berupa multiple choice yang menunjukkan line ini, line 1 sampai 3, misalnya line 4 sampai 5 dan sebagainya. Namun, jika di computer test ini, the question asks you to click on the sentence that contains certain information. Kalau di computer test itu, specific information yang diminta itu kamu harus klik di kalimat yang ada di passage-nya gitu. Jadi cara menjawabnya adalah dengan diklik specific information itu tuh di line yang mana gitu, kalau di computer test gitu. Jadi jika sewaktu-waktu teman-teman menghadapi tes TOEFL-nya ini dengan computer test, tapi ada juga computer test itu yang masih pola soalnya tuh seperti paper test gitu. Tapi ada juga yang memang computer test itu dia sudah langsung pengerjaannya tuh dengan cara klik seperti itu. Namun ada juga yang computer test itu polanya masih seperti paper test yang menunjukkan di pilihannya tuh masih multiple choice gitu tentang specific information itu.
gitu ya. Jadi itu sebagai tambahan informasi untuk determine where specific information is found antara paper dan juga komputer. Namun secara penyelesaian soalnya dia tetap sama, hanya cara memilih jawabannya saja yang berbeda gitu. Mari kita latihan di sini ya. Kita bahas soal yang ini. Di sini ada passage yang terdiri dari satu paragraf ya. Dan soalnya adalah where in the passage does the author discuss the composition of the meteor. Sekali lagi, mengerjakan soal reading adalah kita harus tahu keywordnya, keyword yang dimaksud oleh soalnya. Dan di sini keywordnya adalah the composition of the meteor. Jadi komposisi dari meteor itu tuh ada apa aja sih gitu kan. Nah, cara pengerjaannya, cara penyelesaiannya adalah kita lihat di masing-masing line dari multiple choice ini. Jadi kita lihat di pilihan A, line 1 sampai 3. Kita cek di sini line 1 sampai 3. Kita baca cepat ya di sini. Meteor crater, a great crater, approximately 40 miles. Ini 1 sampai 3 nih. Generally thought by scientists. Oh ini tidak. Yang line 1 sampai 3 kurang tepat. Dia tidak membicarakan ini ya, 1 sampai 3 dia kurang tepat. Tidak membicarakan tentang komposisi daripada meteornya. Kemudian sekarang ada line 4 sampai 5. Nah, kita lihat di line 4 sampai 5 ini the meteor di sini, the meteor made of nickel and iron disintegrated on impact of spread 500 million tons of rock over the surface bla bla bla. Nah, itu. Ternyata jawabannya ada di line 4 dan juga 5 gitu. Kenapa yang ini? Karena kita menemukan ini made gitu. The meteor made of, berarti meskipun nih kalimatnya tidak di passage-nya tidak directly mention kata komposisi, namun di sini kita sudah bisa mengartikan bahwa the meteor made of nickel and iron disintegrated itu sudah mewakili bahwa meteor itu dibuat dari nikel dan juga iron gitu ya. Nah, jadi ketika pengerjaan soal ini tuh kita pun juga harus kaya akan vocabulary, kaya akan makna lain daripada kata kunci yang ada di soal gitu. Seperti soal yang ini, dia di soal mentionnya composition, tapi di passage dia tidak directly mention composition, tapi dia menggunakan kata made gitu, yang mana meaningnya dia dekat antara made dan juga composition. Begitu, oke, cara penyelesaian daripada soal specific information yang menanyakannya ada di line berapa. Begitu ya, sekali lagi kita harus tahu keywordnya, kemudian kita baca cepat ke teksnya, tapi tidak sembarang baca cepat ya, baca cepatnya harus diikuti dari instruksi line yang ada dari multiple choice-nya. Begitu ya. Oke, dan kita juga harus tahu sinonim atau kata lainnya gitu daripada kata kunci yang ada gitu ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya cara penyelesaiannya. Nah, sekarang kita kan tadi Miss ada mention ya tentang komputer. Nah, jadi kalau di komputer tentang specific information ini tuh seperti ini. Click on the sentence in the passage that mentions the distance from which the creature can be seen. Nah, kalau karena di sini suruhnya klik, maka di sini ada keywordnya adalah distance from which the creature can be seen gitu. Jadi kita langsung cari nih di komputernya atau di PC-nya itu, kemudian diklik ada di sentence yang mana gitu kalau komputer. Secara garis besarnya seperti itu ya. Oke, nah jadi kalau di komputer tuh nggak dikasih pilihan ya gitu, nggak dikasih. Kalau di paper kan ada ABCD-nya gitu. Oke. Nah, ini ada sedikit kesimpulan daripada question about where in the passage ya. Di sini yang pertama choose a keyword or idea in the question, kemudian skim the appropriate parts of the passage looking for the keyword, dan yang terakhir adalah choose the answer that contain the keyword or idea.
Seperti yang tadi sudah Miss jelaskan ya, cara pengerjaannya tuh seperti ini gitu. Oke, sekarang kita latihan nih di sini ya, exercise 12. Yang mana di sini ada passage 1 yang hanya terdiri dari satu paragraf saja. Oke, baik, kita langsung latihan ke nomor 1. When in the passage does the author give the name of a baby beaver. Oke, jadi di sini kata kuncinya adalah ini nih, pengarangnya tuh give the name of baby beaver tuh ada di line berapa gitu. Pertanyaan nomor 1 ini pilihan yang E-nya adalah line 1. Kita lihat ke line 1 langsung. Beaver generally live in family cluster consisting of 6-10 members. Bukan, yang ada di line 1 dia menjelaskan bahwa beaver ini generally live in family cluster yang terdiri dari ada 6-10 member gitu. Berarti yang E dia kurang tepat. Sekarang kita ke line 2 yang pilihan B. Line 2 ini line 1, ini line 2. Di sini line 2 one cluster ya would probably consist of 2 adults, 1 male and 1 female and 4 to 8 young beaver. Itu line 2. Apakah line 2 ini ada mention tentang baby beaver? Ada, ini young beaver gitu ya. Ternyata di soal ada baby beaver, namun di passage-nya dia tidak directly mention baby beaver, namun dengan young beavers gitu. Oke, jadi jawaban nomor 1 ada di line 2. Jadi yang B jawabannya gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 4 nih ya. Where in the passage does the author indicate why the young beavers must leave their parents' home? Nah, kita di sini punya 4 multiple choice. Jelas-jelas yang pertama tadi tidak ya, dia menjelaskan berapa member dari beaver. Jadi yang nomor A dia salah. Kemudian yang line 2 juga kurang tepat karena directly mention tentang baby beaver di situ. Jadi line 2 sudah jelas salah. Nah, sekarang kita punya line 3 dan 4 dan juga 5. Line 3 di sini ya, kita lihat a female beaver give birth each spring to 2 to 4 babies at time. Bukan ya, line yang 3 kurang tepat karena dia concernnya female beaver give birth itu bisa 3-4 bayi gitu kan dalam satu kali lahiran gitu. Nah, sekarang ada line yang berarti yang nomor 3 yang line 3 salah. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang D nih, line 4-5. Mari kita cek line 4 dan juga 5 di sini. Dari sini, in springtime of their second year, they are forced out of the family group to make room for the new babies. Tuh ya, di sini leave untuk to make room the new babies. Jadi dia second year daripada babies daripada yang beaver itu dia akan berpisah dari family groupnya untuk for new babies. Dimana pertanyaannya adalah why the young must leave their parents home, ya ini for new babies gitu, to make room for new babies ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang di line 4 dan juga 5. Oke, gitu ya, mudah-mudahan dapat difahami untuk penyelesaiannya. Yes. Oke, sekarang kita lanjut, ini untuk latihan nanti ya. Sekarang kita ke yang selanjutnya, yakni skill 13. Ini masih tentang overall review question, yang mana dia ini tentang determine tone, kemudian purpose dan juga course gitu. Jadi ada 3 hal, ada tone, ada purpose dan juga ada course. Oke. Di sini possible question this type are multiple choice that ask about ini ya, ada tone, kemudian author purpose dan juga course in which the message might be used. Di paragraf pertama ini, question about tone is asking if the author is showing any emotion. Tone ini
ada showing any emotion in his or her writing gitu ya. Jadi tone ini bisa diketahui dari emosi yang dihadirkan oleh penulisnya gitu di teksnya. Tapi majority of the passage di TOEFL ini dia lebih factual passage presented without any emotion. Teks-teks yang ada di reading comprehension di TOEFL itu lebih banyak tentang factual passage gitu. Yang mana factual passage ini dia jarang ada emosi yang dihadirkan di situ gitu. Maka tone of this type of passage could be, bisa tone-nya itu ke informational, explanatory, or factual. Jadi emosinya itu seperti itu gitu ya. Jadi bisa tone yang dipilihannya itu bisa informational, explanatory, atau juga factual gitu. Namun terkadang juga sometimes the author shows some emotion and you must be able to recognize that emotion to answer a question about tone correctly. Ya, tapi kadang juga author ini dia ngeliatin emotionnya gitu, dan kamu harus bisa recognize emotion to answer question about the tone itu. Yang pertama di sini, if the author is being funny, maka tone-nya itu might be humorous. Kemudian kalau autornya ini making fun of something, making fun ya ini, the tone might be sarcastic. If the author feels, kalau authornya dia feel strongly that something is right or wrong, the tone might be impassionate. Gitu ya. Jadi beberapa tone gitu yang ada di TOEFL reading comprehension ini. Namun lebih banyak teks yang ada di reading comprehension ini adalah teks yang berupa factual gitu ya. Dia pasti akan menghadirkan fakta gitu teksnya, bukan teks tentang misalnya sebuah curhatan gitu, tidak akan seperti itu gitu ya. Oke, mari kita ke soal nih. Bagaimana cara menyelesaikan soal tentang tone di sini ya. Oke, di sini ada di contoh soalnya, tone of this passage. Yang pertama ada anger, kemudian humorous, outrage, dan juga informational. Di sini jawabannya adalah informational untuk soal yang ini. Mari kita lihat kenapa dia informational. Di sini sudah ada di garis bawahi ya, ada kata kuncinya. Yang mana di sini ada for a century, kemudian the institution of a Medal of Honor in 1861 was sought. Kemudian yang terakhir di sini ada yang digaris bawahi, although the United States is still somewhat wary of granting military awards, several awards have been instituted since World War I gitu. Di sini yang digaris bawahi adalah beberapa peristiwa, beberapa timing gitu yang digarisbawahi oleh autornya gitu. Karena dia membicarakan dan beberapa kalimatnya diawali dengan timing dan juga beberapa kejadian, maka yang paling tepat itu adalah tentang information gitu daripada anger. Dia tidak ada emosi menunjukkan marah gitu ya, tidak. Kemudian humorous juga tidak. Kemudian outrage membicarakan tentang kebiadaban juga tidak gitu ya. Dia hanya memberikan atau tone-nya ini dia lebih ke informational saja gitu di sini. Karena dia membicarakannya juga factual di sini semuanya gitu. Factual di sini ada menyebutkan tahunnya dengan jelas dan lain sebagainya gitu ya. Itu mengenai tone. Nanti kita akan latihan di soal yang lain ya. Sekarang kita lanjut dulu ke question about purpose. Tadi tone, sekarang dia purpose. Purpose simply we can say ini tujuan daripada penulisnya nih. Tujuan dari penulisnya itu kan apa? Nah, ketika ada pertanyaan tentang purpose, maka kamu harus bisa draw conclusion about the author purpose by referring to the main idea,
and the organization of details in the passage. That's why letak pertanyaan tentang ini ada di akhir. Karena kan kalau di awal pertanyaan daripada teks itu akan main idea misalnya gitu kan, organization of idea. Nah, ketika kita sudah tahu main idenya, maka kita akan cukup mudah untuk mengerjakan yang lainnya. Salah satunya adalah tentang purpose ini gitu. Kita sudah tahu main idea daripada teksnya, kemudian di akhir kita ditanya tentang purpose-nya. Karena ketika menjawab pertanyaan tentang purpose, kita draw conclusion dengan merujuk pada main idea dan juga organization of details in the passage gitu. Nah, contohnya nih di sini ya, dia bilang nih ada for example gitu. If the main idea, kita referring ya, tapi jawabannya bukan main idenya, hanya merujuk pada main idea gitu. Di sini, if the main idea is that George Washington, kalau main idenya adalah George Washington's early life greatly influence his later career, and if the detailsnya itu give a history of his early life, the author purpose could be to show how George Washington early life influence his late career. Itu berarti tujuannya akan ke to show George, karena kalau misalnya main idenya tadi itu ya tentang George Washington early life greatly influence his later career, dan juga detailsnya menceritakan histori daripada George Washington itu, maka autornya akan to show how George Washington early life influence his later career. However, the answer to proposed question is often considerably more generally than the main idea. Tapi kalau propose question ini, dia jawabannya akan lebih general daripada main idea gitu. Kita sudah tahu main idenya, maka kita cari jawabannya yang lebih general daripada main idenya gitu. Di sini dibilang lagi, more general outer purpose for the main idea about George Washington could be to demonstrate the influence of early experience on later life without any mention of George Washington gitu. Jadi ini kan lebih general ya, ini lebih spesifik karena kalau yang main idea ini lebih spesifik karena dia mention George Washington-nya. Namun kalau secara purpose dia tidak akan mention directly the name of George Washington-nya gitu. Jadi dia akan lebih general, ya ini to demonstrate the influence of early experience on later life. Tidak menyebutkan ada George Washington di situ, gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika ada pertanyaan tentang purpose ini, cara menjawabnya adalah kita draw conclusion referring to main idea dan juga organization detailsnya, gitu. Details dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi tentang atau yang sebelumnya tentang details dan juga main idea. Kita draw conclusion dari dua hal itu. Dan diingat lagi bahwa jawaban daripada purpose ini dia lebih general daripada main idea-nya. Karena main idea kan biasanya dia lebih spesifik ya, jadi mention tentang sesuatu. Nah kalau di purpose ini dia akan lebih general. Dan purpose ini pasti akan diawali dengan to jawabannya gitu. Mau to information, to explain, atau to inform, atau to apa gitu. Jadi akan diawali dengan to. Oke, seperti itu ya. Nah, kita coba, nanti kita latihan ya. Nah, misalnya kalau ini lebih ke komputer ya. Di komputer ini salah satu soalnya adalah the author purpose in the passage is itu. Nah, tadi kan udah ada ya di yang penjelasan sebelumnya gitu. Di sini jawabannya adalah yang B. Demonstrate an effect of America's attitude toward royalty. Dan main idenya adalah ini, military words have long been considered symbolic or royalty. Kemudian selanjutnya details informationnya, there was strong sentiment against military decoration gitu. Nah maka purpose-nya adalah demonstrate an effect of American attitude toward royalty
gitu ya. Di sini kan military awardnya ya di Amerika gitu ya, United States gitu ya. Di sini kan disebutkan to those when the United States was young. Jadi di sini tentang Amerika attitude toward royalty gitu ya. Oke, kemudian nah di sini ada penjelasannya tentang pertanyaan yang tadi. Propose in writing passage to answer this question you should refer to the main idea kan in the passage. Di sini main idenya adalah yang tadi, strong sentiment against military award in United States because military award have been considered symbolic of royalty. The author give historical fact about military award as detailed to support the main idea. Since the purpose is determine main idea and overall organization of detail, the author's purpose is to describe, explain, or demonstrate that American sentiment against military award is because it's negative statement against royalty. The second answer is therefore the best answer to this question. Gitu. Itu untuk komputer, untuk penyelesaian dari komputer gitu ya. Oke, itu mengenai purpose ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah mengenai course ini. Question about the course is asking you to decide which university course. Jadi kalau tentang course ini dia menanyakan tentang ya university course might be have this passage as assigned reading. Jadi lebih tepatnya tuh teks yang seperti ini tuh ada untuk jenis course apa sih gitu ya kalau tentang course ini. Dan di sini ya you should draw conclusion about the course by referring topic of the passage and organization of details. Nah, ini kita lihatnya ke topiknya, referring to topic dan juga organization of details gitu. Mari kita langsung ke contohnya ya. Tentang enggak usah ke contoh, nanti kita langsung ke latihan ya. Ini lebih tepatnya untuk mata kuliah apa gitu atau untuk pelajaran apa gitu ya. Oke, di sini ada kesimpulan mengenai tone, purpose dan juga course. Di mana yang tone, look for clues throughout the passage that show if the author is showing some emotion rather than just presenting fact. Kemudian purpose, draw a conclusion about purpose from the main idea dan supporting ideas. Then course, draw a conclusion about the course from topic of the passage and the supporting ideas gitu. Dan dia ini cara penyelesaiannya adalah yang untuk tone dia skim the passage looking for clues that the author is showing some emotion. Kalau untuk purpose tadi main idea in the topic sentence and use details to support the main idea. Kemudian course study the main idea in the topic sentence and details used to support the main idea. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke latihan nih, ada beberapa soal yang mana ya? Yang 4 sampai 6 aja ya karena lebih kelihatan di layar. Oke ya. Di sini ada pertanyaan nomor 4 adalah which of the following best describe the author purpose in the passage gitu. Ini tujuan yang paling tepat daripada author ini di pilihan-pilihan ini. Jadi yang pilihan yang A ada to explain the details of specific court case. Kemudian yang B to demonstrate why confession made under hypnosis are not reliable. Dan yang C clarify the role of the Supreme Court in invalidating confession from hypnotized subjects. Kemudian yang terakhir adalah to explain the legal status of hypnotically induced confession. Nah, mari kita lihat ke passage-nya. Di sini ada 2 paragraf ya. Kita kan referring to main idea dan juga details ya, supporting details. Ya, sekarang kita lihat nih ya, kalimat pertamanya, paragraf pertama, up to now confessions that have been obtained from defendants in hypnotic state have not been admitted into evidence by courts in the United States. Berarti tentang confession dengan cara hipnotis gitu, itu tuh not admitted
sebagai bukti di pengadilan United States itu. Kemudian yang kalimat pertama di paragraf kedua adalah a landmark case concerning a confession obtained under hypnosis went all the way to the U.S. Supreme Court. Nah, ada sebuah kasus yang di sini tuh ada landmark case, yang mana di landmark case ini confessionnya didapat dengan, atau pengakuannya itu didapat dengan hipnotis gitu ya. Nah, ini kita sudah bisa tahu nih. Yang pertama, di kalimat pertama, paragraf pertama, bahwa pengakuan secara hipnotis ini tidak diterima sebagai bukti di pengadilan US. Kemudian di paragraf yang kedua dibilang pernah ada satu kasus, yang ini landmark case, yang mana pengakuannya didapat dengan cara hipnotis gitu kan. Ini nih kasusnya, the case of Lyra Fideno gitu. Maka kita sudah tahu hal yang dibicarakan dari dua paragraf ini gitu. Maka yang paling tepat jawabannya adalah to explain the legal status of hypnotically induced confession. Jadi yang paling tepat adalah ini, untuk menjelaskan legal status daripada hypnotically ini. Kenapa yang paling tepat adalah yang di kalimat yang pertama, di paragraf pertama sudah jelas bahwa jelas sekali dimention hipnotis itu tidak diterima sebagai bukti gitu. Pengakuan dengan cara hipnotis itu tidak diterima sebagai bukti di pengadilan United States gitu. Kemudian di paragraf kedua diceritakan ada sebuah contoh kasus gitu yang pengakuannya didapat dengan cara hipnotis gitu. Di akhir di sini dibilang nih ya, ada the Supreme Court. Nah, the Supreme Court ruled that the confession were invalid because the confession had been the only evidence against him. Nah, jadi invalid ternyata confession yang ada di kasus yang ini tuh gitu, yang tentang landmark case ini invalid, tidak diterima oleh Supreme Court gitu. Jadi yang paling tepat adalah to explain the legal status daripada hypnotically induced confession ini gitu ya, dibanding daripada yang lain gitu. Kalau yang A kurang tepat, to explain the details of specific court case, karena dia tidak menceritakan specific court case-nya gitu. Namun di sini di paragraf 2 dia memberi contoh bahwa ada sebuah kasus yang confession-nya didapat dengan cara hipnotis. Kemudian yang B juga kurang tepat, to demonstrate why confession made under hypnosis are not reliable. Kalau misalnya hanya to demonstrate why confession made under hypnosis are not reliable juga, dia kurang tepat juga gitu. Karena dia hanya fokus di paragraf yang pertama. Kemudian yang C, to clarify the role of the Supreme Court in validating confession, itu hanya fokus di paragraf kedua. Maka yang paling tepat adalah yang D, to explain the legal status of hypnotically induced confession gitu. Oke. Baik, itu nomor 4 tentang purpose. Sekarang kita ke nomor 5. Nah, the tone of this passage could be described as, nah tone-nya tuh paling tepat yang mana gitu kan di sini. Yang paling tepat adalah yang di informatif gitu. Karena dia kan to explain. Purpose-nya adalah to explain, menjelaskan legal status daripada hipnotis. Maka ya yang paling tepat adalah untuk memberikan informasi, karena tujuannya pun untuk menjelaskan gitu ya, daripada tentang hipnotis itu. Maka tone yang paling tepat adalah yang informatif gitu ya. Yang A kurang tepat, outrage, kebiadaban, ya tidak, kurang tepat juga. Judicial, memang ini concernnya tentang hukum gitu ya, tentang pengadilan, maka ya pasti akan ada pengadilan judicial di situ. Namun itu kurang tepat untuk judicial. Hipnotis juga kurang tepat, karena ini ada relate dengan court gitu ya, dengan hukum gitu. Tidak semata-mata hanya hipnotis doang. Maka yang paling tepat adalah informatif, karena semua halnya tuh disampaikan di situ. Jadi yang paling tepat adalah yang untuk tone-nya.
Dan yang terakhir adalah this passage will probably assign reading in the course on. Nah, yang terakhir ini tuh paling mungkin akan assign reading in course apa nih? Yang ada American Law, kemudian ada Psychiatric Healing, ada Parapsychology, dan juga ada Philosophy. Yang paling tepat adalah American Law gitu ya. Meskipun kayaknya hipnotis itu ada hubungannya dengan psikologi dan lain-lain gitu ya. Namun yang paling tepat adalah American Law. Kenapa American Law? Karena di sini directly mention di sini tentang US ya. Di sini mention the United States di situ ya. Ini US Supreme Court. Jadi yang paling tepat ini tuh teksnya adalah untuk American Law, hukum Amerika gitu di situ ya. Oke, itu untuk cara penyelesaian daripada tadi pertama purpose, kemudian yang kedua tone, dan terakhir adalah untuk course-nya begitu ya. Baik, saya rasa cukup sekian ya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya cara penyelesaiannya. Kalaupun ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa langsung WhatsApp gitu ya. Bisa langsung personal message ke saya begitu. Oke, sekian nih untuk reading. Seluruh materi reading sudah disampaikan ya, sampai skill yang ke berapa ini, ke-13 ya kalau nggak salah gitu. Sekian untuk materi tentang reading. So that's all. Nanti kita akan ketemu lagi di video yang lain, bahas materi yang lain gitu. So thank you so much everyone, thank you so much students. See you later. Bye-bye.